Seorang wanita cantik tiba-tiba ditarik ke dalam sebuah kapal terbang. Untuk menyelamatkan rekan wanitanya, kakak Qiang juga berlari cepat dan menangkap tali di bawah kapal terbang. Saat kapal terbang terus naik, tidak lama kemudian, Qiang dibawa ke udara setengah jalan. Pada saat itu, musuh di dalam kapal terbang juga melihatnya. Untuk melepaskan Qiang dari tali, musuh jahat menyeretnya. Dengan sengaja terbang ke arah gedung pencakar langit. Mereka ingin menjatuhkan Qiang dengan menggunakan puncak menara. Ketika mendekat, Qiang segera membuka kaki. Dia dengan beruntung berhasil menghindari bahaya. Mereka melihat Qiang masih bergantung pada tali di bawahnya. Orang-orang di dalam kapal terbang punya ide bagus lagi. Kali ini mereka berencana menggunakan jembatan gantung di depan. Menghabisi orang jahat ini. Maka mereka terus mempercepat menuju jembatan melintasi laut. Tidak lama kemudian, Qiang dibawa ke dekat atas jembatan. Ketika tali terjepit pada kabel baja penyangga, Qiang segera terjerat dengan tali penggantung. Namun mereka tidak menyadari bahwa Qiang tidak jatuh. Dia bahkan mengikat tali dengan kuat di atasnya. Ketika tali ditarik lurus, balon udara segera berhenti ditarik. Untuk keluar dari situasi sulit, musuh mulai meningkatkan tenaga, ingin memendekkan tali dengan cara ini. Namun mereka mencoba beberapa kali, tetap tidak berhasil. Tidak berhasil, mereka mengatur sudut mesin ke atas lagi. Kekuatan berubah. Baru saja Qiang naik ke kabel baja, segera terjatuh lagi oleh tali. Beruntung dia bereaksi cepat dan menghindari bahaya. Meskipun Qiang bergantung pada tali dengan goyah, namun tali lainnya masih terikat erat di jembatan. Balon udara yang berputar masih tidak bisa keluar dari situasi saat ini. Saat sedang dalam kebuntuan, tiba-tiba seorang wanita cantik masuk ke kokpit, dan terlibat dalam perkelahian dengan musuh. Karena beberapa orang berkelahi, balon udara yang tidak terkendali segera menabrak balok penyangga. Sementara itu, Qiang memanfaatkan kesempatan untuk naik ke kunci kabel tarik miring. Ketika dia sedang mendaki dengan cepat di sepanjang kunci kabel tarik, tidak disangka-sangka, dia ditabrak oleh wanita cantik yang melarikan diri dari balon udara. Beruntung Qiang menariknya tepat waktu. Wanita cantik itu selamat. Namun musuh tidak akan dengan mudah melepaskan mereka. Segera orang di atas datang dengan membawa kapak besar. Qiang ketakutan dan segera bersembunyi. Kemudian dua orang ini bertarung di kabel sepanjang 100 meter ini. Meskipun Kang memiliki keterampilan yang luar biasa, tetapi musuh juga tidak lemah. Setelah beberapa saat bertahan, dia ditendang oleh lawannya. Sepertinya musuh ingin menghabisinya. Melihat Qiang bergantung di kabel dan hampir jatuh. Jika tidak segera mencari solusi, dia akan didorong oleh orang jahat ini dan jatuh hingga mati. Pada saat itu, Qiang tiba-tiba memukul lawannya. Wanita cantik juga memegang orang jahat itu. Tetapi dia segera ditendang oleh musuh. Kemudian dua orang yang penuh amarah melanjutkan pertarungan hidup dan mati di kabel 100 meter ini. Sedikit kelalaian dalam pertarungan di tempat berbahaya ini dapat berakibat fatal. Pada saat itu musuh masih terus menebang. Tidak disangka, Qiang berhasil merebut kapak itu. Kemudian orang itu berjuang beberapa kali. Akhirnya, dia tidak bisa menahan lagi dan teriak saat jatuh ke dalam air di bawah jembatan. Namun, bahaya pada saat itu masih belum hilang. Saat itu, ketika saudara laki-laki mencoba menarik tangan wanita cantik, seorang pria tua di atas kapal udara mulai menembak mereka lagi. Melihat situasi tersebut, saudara laki-laki segera melompat turun untuk bersembunyi. Tidak lama kemudian, peluru orang itu habis. Namun, dia segera memikirkan cara yang baik. Kemudian, dia kembali ke dalam kapal udara dan mengambil segepok bahan peledak. Saat dia menyalakan sumbu dan bersiap melemparkannya, saudara laki-laki segera mengambil kapak dan memotong tali yang terikat pada kabel. Ketika tali terputus, kapal udara langsung bergoyang. Pria tua itu seketika kehilangan keseimbangan dan terjatuh di dalam kapal udara. Namun, sumbu bahan peledak masih terus menyala pada saat itu. Kedua orang di dalamnya langsung ketakutan dan bingung. Mereka belum sempat melempar bahan peledak itu. Kapal udara seketika berubah menjadi pecahan, diikuti dengan ledakan yang menggelegar. Seluruh kapal udara hancur berkeping-keping. Akhirnya, Jojo dan wanita cantik itu selamat tanpa cedera.